tanggal 10 Dzulqa'dah tahun 1374 atau bertepatan dengan 29 Juni tahun 1955. Jadi berapa umurnya? 45 ditambah dengan 24 ya. 45 dengan 24 berarti 79. Betul. 45 69 45 dengan 24 berarti 69. Beliau belajar di sekolah umum Damaskus sampai lulus Madrasah Sanawiyah, ya, yaitu Ahmad Ismail setara SMA tahun 1974. Lanjutkan ke Universitas Damaskus Fakultas Teknik Mesin dan Listrik, bertahan kuliah hanya 3 tahun, kemudian meninggalkan lampu kuliah untuk konsentrasi talaqi qiraat asghar. Belajar langsung guru Al-Quran 10 riwayat bacaan Al-Quran sekaligus. Di masa itu juga ia belajar dengan mendaftar di Ma'had Al-Quran Damaskus untuk memperdalam ilmu dan berhasil lulus sampai menggondol ijazah. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Bahasa Arab, dan lulus tahun 1989. Di sela-sela studinya di Mesir, dia berhasil meraih ijazah ilmu tajwid dari Ma'had Al-Qiraat di Kairo. Kemudian melanjutkan di Rosalia S2 di Universitas Ummul Qura S2-nya, dan berhasil meraih gelar magister S2 tahun 1411 dan meraih gelar doktor tahun 1419 di Ummul Qura. Dia mengajar Al-Quran Karim dan Qiraat di kota Jeddah. Banyak orang mengambil manfaat dari beliau. Guru-gurunya, ya, di sini Syekh Abdul Hasan Muhyiddin Al-Qurbi Ad-Dimashqi, Syekh Muhammad bin Toha Ad-Dimashqi, Syekh Abdul Aziz bin Syekh Muhammad Ali Ulun As-Su'ud. Kemudian beliau juga banyak mendapatkan, ya, yaitu jasa-jasa yang lain. Dan di sini banyak sekali yakni guru-guru beliau. Begitu pula dengan murid-muridnya juga banyak, di antaranya Syekh Ahmad Muhammad Ajimah, kemudian Syekh Jamal Jami, Syekh Ahmad Rasid Alawi, Syekh Adnan Umri, Syekh Muhammad Hisham Hasan Akhil Musa, Syekh Abdul Farid Muhammad Ismail Al-Udaini, dan seterusnya. Di sini banyak sekali. Pertanyaannya adalah, bolehkah mengambil ilmu dari beliau? Jawabnya, kalau kita perhatikan dari thariqah ilmiahnya, maka thariqah ilmiah yang dimiliki oleh Syekh Aiman itu memiliki thariqah ilmiah yang sangat bagus sekali. Apalagi ketika beliau belajar Quran di Ummul Qura S2 dan S3. Yang saya tahu belajar fakultas Al-Quran itu termasuk fakultas yang bergengsi, jamaah. Jadi kalau orang itu ingin belajar baik di Ummul Qura ataupun di Universitas Madinah khusus jurusan Quran, itu syaratnya hafal Qurannya mungkin, bukan mungkin tapi mungkin. Ya, jadi harus betul-betul memiliki hafalan yang diterima, diakui. Makanya ada sebagian mahasiswa kita ketika S1-nya dia nggak ngambil Quran, dia sengaja S1-nya yang lain itu yang penting masuk. Udah begitu sambil belajar di universitas lainnya dia belajar juga apa? Halaqah Quran. Ya, walaupun ada nasihat sebaiknya halaqah Quran bukan halaqah yang lain, jangan jadi fokusnya tetap belajar di universitasnya, ada yang lain sifatnya tambahan. Tapi kalau yang sungguh-sungguh dan memiliki kemampuan, dia bisa menggabungkan kedua. Nah, ketika S2 itulah baru mereka mencoba S2-nya, ya, ngambil jurusan Quran. Seperti itu dulu ya. Sekarang saya kira katanya ada perubahan aturan, Allah apa. Tapi
jelas jurusan Al-Quran termasuk jurusan yang bergengsi. Karena tentu saja jurusan Al-Quran, jurusan As-Sunnah itu jurusan yang bergengsi. Karena orang yang akan masuk jurusan itu tidak bisa sembarangan mengambil fakultas Al-Quran, fakultas hadis itu tidak sembarangan. Harus orang yang memiliki kualitas yang mumpuni sehingga dia bisa diterima di jurusan tersebut. Jadi Allah melihat berdasarkan biografinya dan juga dari murid dan gurunya, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa kita mengambil itu dari saya Dr. Aiman Aswaid yang tadi saya ngomong tentang